Bab 2436, munculnya domain kekacauan. Julian mengasingkan diri, berusaha sekuat tenaga untuk menerobos ke ranah dao surgawi yang tak terbatas. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Dalam sekejap mata, jutaan tahun berlalu. Selama jutaan tahun ini, sejumlah sekte kuno diumumkan telah muncul. Setelah sekte-sekte ini muncul, mereka semua mengirim orang-orang mereka yang paling menakutkan dan kuat ke medan perang kuno ini. Kekuatan orang-orang kuat ini berada dalam ranah Tianji Dao yang tak terbatas. Semakin banyak orang kuat muncul di medan perang kuno ini, membuatnya semakin semarak. Pada saat ini, beberapa makhluk kuat dari 9 alam kekacauan berkumpul bersama. Yang memimpin kelompok itu adalah penguasa wilayah Hongmeng, Tyrant. Yang kedua adalah Siji, penguasa wilayah Kunlun. Ada juga Stuttgart, penguasa alam atas. Dan penguasa alam langit. Keempat pria perkasa ini adalah para ahli Chaos Realm yang saat ini terlihat di Endless Nine Realms. Tentu saja, ini tidak termasuk Astan dan Walid yang telah memasuki alam kekacauan. Para master alam kekacauan yang kuat ini berkumpul bersama untuk membahas masalah sutra tertinggi 10 penjuru. Tyrant berkata, kitab suci 10 arah itu benar, dan juga benar bahwa 9 alam menyembunyikan beberapa sekte kuno. Sekte-sekte ini benar-benar mampu bersembunyi. Aku telah memimpin alam Hongmeng begitu lama, dan aku tidak tahu bahwa ada beberapa sekte kuat dan kuno yang tersembunyi di alam Hongmengku. Siji berkata, jika kita ingin mempertahankan posisi kita, kita harus mendapatkan kitab suci tertinggi 10 arah. Namun, sangat mudah untuk mendapatkan kitab suci tertinggi 10 arah. Di dalam prasasti Batu Wuliang, terdapat kitab suci tertinggi 10 arah yang lengkap. Kesulitannya adalah kita tidak dapat membaca kitab suci tertinggi 10 arah atau kitab surgawi. Satu-satunya cara adalah menangkap Julian hidup-hidup dan memaksanya untuk menyerahkan rahasia kitab suci tertinggi 10 arah. Mendengar ini, Stuttgart mengerutkan kening dan berkata, kepanikan ini agak sulit. Astan terlalu sulit untuk dihadapi. Jika mereka benar-benar dari Chaos Domain, Astan dan Julian pasti berdiri bersama. Druid berpikir sejenak dan berkata, sekarang, kita hanya bisa memanfaatkan fakta bahwa Julian berasal dari alam kekacauan untuk membuat keributan. Mari kita manfaatkan fakta ini untuk bersatu dengan sekte-sekte kuat lainnya di 9 alam dan menangkap Julian secara paksa. Begitu Julian terperangkap, apakah kita takut dia tidak akan mengungkapkan rahasia kitab surgawi? Beberapa penguasa alam kekacauan yang kuat berkumpul bersama dan mulai berdiskusi tentang cara menghadapi Julian dan cara menghadapi sekte-sekte Tao yang muncul. Waktu berlalu setiap detik. Dalam sekejap mata, 3 era berlalu. 3 zaman kemudian, suatu kekuatan yang amat dahsyat tiba-tiba muncul dari bagian terdalam dari Endless. Domain kekacauan telah muncul. Ini adalah aura alam kekacauan. Domain kekacauan muncul kembali. Setelah merasakan nafas ini, banyak makhluk kuat di 9 alam tak berujung menjadi gila. Chaos Realm telah muncul, artinya kita dapat memasuki Chaos Realm untuk menemukan Endless Heart. Akan tetapi, ketika alam kekacauan menampakkan diri, para penguasa sejati di 9 alam tak berujung tidak mengambil tindakan apapun, sebab mereka kini tengah merumuskan rencana yang lebih besar. Dibandingkan dengan hati yang tak berujung, sutra tertinggi 10 penjuru adalah yang terpenting, dan kitab surgawi adalah yang terpenting. Sekarang ada begitu banyak sekte dan begitu banyak orang kuat. Bahkan jika Anda mendapatkan hati tak berujung, Anda mungkin tidak dapat mempertahankannya. Para ahli alam kekacauan yang dipimpin Tyrant tidak bertindak gegabah. Tujuan bersembunyi tercapai. Terlalu banyak orang kuat yang lahir di Chaos Domain. Aura mereka terlalu kuat dan Chaos Heavenly Dao tidak mampu menekannya. Segel yang dipasang oleh penguasa domain kekacauan tidak dapat dipertahankan lagi. Segelnya rusak, dan alam kekacauan muncul kembali di 9 alam tak berujung. Sejak saat itu, 9 domain menjadi 10 domain. Dancing menggunakan kitab suci tertinggi 10 penjuru dan rahasia kitab surgawi untuk berhasil mengalihkan perhatian banyak orang berkuasa. Pada saat ini, di alam kekacauan. Alam darah. Alam darah adalah dunia leluhur darah. Alam darah, gunung suci keluarga Hansel. Ayah. Sarah langsung muncul di hadapan leluhur darah, dengan kegembiraan di wajahnya yang cantik, dan berkata, aku merasakan bahwa dunia yang luas muncul di luar alam kekacauan. Apakah ini alam 9 tak berujung yang kau sebutkan? Apakah segel alam kekacauan telah menghilang? Di mana Julian? Saat segel Chaos Domain menghilang, ia muncul di dunia tanpa akhir. Leluhur darah sendiri merasakan keberadaan tubuh hantu, dan langsung mengetahui semua yang dialami Julian selama kurun waktu ini. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Julian baik-baik saja sekarang. Dia saat ini sedang menyendiri di medan perang kuno. Medan perang kuno. Sarah sedikit tertegun. Chaos Realm dibuka sekali. Itulah saatnya Wu Tian, Yue Ming dan Kei dikirim ke sini. Meskipun hanya terbuka sesaat, leluhur darah masih merasakan keberadaan klon dan mengetahui pengalaman Julian. Sekarang, alam kekacauan muncul di alam tanpa akhir, dan dia sekali lagi mengetahui tentang pengalaman Julian selama kurun waktu ini. Dia mengulanginya sambil tersenyum. Setelah mengetahui ini, mata Sarah langsung memerah. Dia tersedak dan berkata, aku tidak menyangka Julian telah mengalami begitu banyak hal.
Leluhur darah tersenyum dan berkata, silakan. Sekarang medan perang kuno itu sangat ramai, mengumpulkan terlalu banyak orang kuat di alam tak terbatas Dao Ekstrim Surgawi. Sejak Julian pergi, kamu telah berlatih keras, dan sekarang kamu juga berada di alam tak terbatas Dao Ekstrim Surgawi. Kekuatanmu mungkin tidak kalah dengan orang-orang kuat di alam tak terbatas Dao Ekstrim Surgawi itu. Pergilah ke medan perang kuno di sana untuk menemukan Julian. Terima kasih, ayah. Sarah memasang ekspresi gembira di wajahnya, lalu bergegas pergi. Segel alam kekacauan telah menghilang. Ruang ekstrateritorial telah muncul. Luar angkasa begitu luas hingga aku bahkan tidak bisa merasakan batas-batasnya. Saat Chaos Domain muncul di Endless, banyak makhluk kuat di Chaos Domain menjadi bersemangat, dan mereka tidak sabar untuk segera bergegas keluar dari Chaos Domain, memasuki Endless Space, dan pergi ke domain lainnya. Begitu mereka muncul di wilayah lain, mereka mengetahui bahwa ada peristiwa besar di 9 wilayah dan banyak orang kuat berkumpul di medan perang kuno. Di medan perang kuno, kota yang hancur, dan halaman belakang sebuah rumah besar. Julian sedang menyendiri, berupaya keras untuk mencapai alam tak terbatas dari Dao Surgawi. Sangat sulit untuk menerobos dan memasuki alam tak terbatas dari Dao Surgawi tertinggi. Meskipun beberapa zaman telah berlalu di dunia luar dan waktu yang lama telah berlalu dalam formasi waktu, Julian belum memasuki alam tak terbatas dari Dao Surgawi tertinggi. Pada saat ini, dia berusaha keras untuk menekan kekuasaannya sendiri. Dalam proses penekanan, tingkatkan kekuatan Anda secara perlahan. Pada saat ini, napasnya tiba-tiba melonjak. Akhirnya berhasil masuk. Julian, yang berkeringat deras, berhenti berlatih. Setelah sekian lama berlalu, akhirnya dia berhasil menerobos dan memasuki alam tak terbatas dari Dao Surgawi. Swoosh! Pada saat ini, hantu leluhur darah muncul. Ayah mertua. Julian berdiri dan berteriak. Tubuh hantu leluhur darah berkata, Julian, segel alam kekacauan telah menghilang dan telah muncul di alam tak terbatas. Sarah sedang dalam perjalanan menuju medan perang kuno ini. Tubuh hantuku tidak perlu ada lagi. Aku akan menunggu kabar baikmu di alam kekacauan. Aku harap kamu bisa memenangkan tempat pertama di daftar alam tak terbatas. Setelah hantu leluhur darah mengatakan ini, ia menghilang. Petik 2. Julian hanya berdiri di sana dengan linglung. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bereaksi, segel domain kekacauan menghilang, dan domain kekacauan muncul. Seketika raut wajah gembira tampak di wajahnya. Kupikir akan butuh waktu lama untuk kembali ke Chaos Realm. Aku tidak pernah menyangka hari ini akan tiba. Sarah, aku sangat merindukanmu. Bab 2437, benar-benar tidak diizinkan. Chaos Domain muncul terlalu cepat. Bahkan Dancing tidak menyangka bahwa domain kekacauan akan muncul secepat itu. Menurut anggaran Dancing, dia harus menunggu hingga pertempuran untuk daftar tak terbatas berakhir dan pertempuran untuk daftar Chaos dimulai, lalu domain Chaos akan muncul. Pada saat itu, dia akan menemukan cara untuk menarik medan perang ke Chaos Domain. Sekarang setelah Chaos Domain muncul lebih cepat dari jadwal, rencananya dan penempatannya pun terganggu. Di alam kekacauan, sebuah gunung suci. Tempat ini indah dengan air jernih dan pegunungan hijau, dan penuh energi spiritual. Seorang wanita mengenakan gaun putih duduk bersila di atas batu di samping air terjun. Ini adalah Dewi Surgawi dalam Dancing. Saat Chaos Domain muncul di Endless, beberapa orang kuat dari Chaos Domain memasuki Endless dan menuju domain lain. Bayangan, sang Dewi berdiri dan berseru. Swoosh! Sebuah bayangan muncul tanpa suara. Dewi Surga. Shadow berlutut dengan satu lutut. Jangan biarkan Sarah mendekati Julian, dan jangan biarkan orang-orang yang berhubungan dengan Julian mendekati medan perang kuno. Jika mereka mendekat, tangkap mereka semua. Sang Dewi memberi perintah. Ya. Setelah menerima perintah, bayangan itu menghilang begitu saja. Pada saat ini, Julian telah memasuki alam tanpa batas dari Dao Surgawi. Saat dia muncul di wilayah kekacauan tak berujung, dia memasuki wilayah tak terbatas dari Dao Surgawi. Tubuh hantu leluhur darah telah menghilang dan menyatu dengan tubuh aslinya. Julian meregangkan otot-ototnya. Selama retret ini, kekuatannya meningkat pesat. Tahap akhir Tianji Dao dan Tianji Dao Wuliang mungkin tampak seperti alam kecil yang lemah, tetapi Julian menggunakan sutra tertinggi 10 penjuru untuk berlatih. Meskipun dia baru saja memasuki Tianji Dao Wuliang, kekuatannya sangat kuat dan menakutkan. Satu-satunya penyesalannya adalah ia gagal memasuki alam kebebasan ke-10. Setelah mengetahui kemunculan Chaos Domain, wajah Julian juga menampakkan kegembiraan. Jika alam kekacauan muncul, dia akan dapat melihat Sarah, putra, putri, dan beberapa teman baiknya. Julian telah keluar dari kurungan. Begitu dia keluar dari pengasingannya dan muncul di aula depan halaman, dia mendapati Dancing juga ada di sana. Julian. Dancing menyambut Julian dengan ramah dan berkata sambil tersenyum, domain Chaos telah muncul. Misi Anda telah selesai dan Anda dapat kembali ke domain Chaos. Setelah Anda berpartisipasi dalam pertempuran Infinity Ranking, Anda akan kembali ke domain Chaos. Pada saat itu, penguasa domain Chaos adalah Anda. Banyak orang kuat berkumpul di aula depan. Orang-orang ini memandang Dancing dengan waspada.
Mereka tidak terlalu bersahabat dengan Dancing, dan tidak terlalu percaya pada Dancing. Julian berjalan mendekat, duduk di kursi di dekatnya, dan berkata dengan tenang, saya tidak tertarik pada apa yang disebut penguasa domain chaos. Saya hanya ingin melindungi keluarga saya dan dunia tempat saya tinggal. Jika Anda ingin memindahkan medan perang ke domain chaos untuk membangkitkan ayah Anda yang telah lama meninggal, saya sama sekali tidak akan mengizinkannya. Mendengar hal ini, secercah kesuraman melintas di kedalaman mata Dancing. Namun, ekspresinya sangat tenang, dan dia berkata, aku melakukan ini demi kedamaian 10 alam tak terbatas dan untuk mencegah orang-orang kuat di 10 alam saling bertarung. Jika kau tidak percaya padaku, aku dapat membawamu ke tempat tersegel di kegelapan terdalam untuk melihat apakah segelnya telah terlepas. Setelah segelnya benar-benar rusak, itu akan menjadi waktu bagi iblis jahat dari luar angkasa untuk kembali. Julian meliriknya dan berkata, sudah lama sejak pertempuran terakhir. Sekarang 10 alam dipenuhi dengan orang-orang kuat. Bahkan jika iblis jahat dari luar angkasa kembali, 10 alam dapat melawan mereka. Dancing tampak tak berdaya dan berkata, Julian, aku tidak memintamu untuk membantuku, aku hanya memintamu untuk tidak menghentikanku. Cepat atau lambat, kau akan mengerti bahwa semua yang kulakukan adalah untuk Chaos Domain dan demi keselamatan 10 domain. Tahukah kamu berapa biaya yang dibutuhkan untuk memenangkan pertempuran itu? Kaisar mengorbankan jiwa dan rohnya untuk melukai pemimpin iblis jahat dari luar angkasa. Ambil contoh pemimpin ketiga dari iblis jahat luar. Iblis pedang Dugu Wusheng membayar harganya dengan nyawanya untuk melukainya dengan parah. Pada awalnya, ada banyak prajurit kuat di Infinite Depths, tetapi mereka pergi ke Infinite Depths untuk bertarung satu demi satu. Prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya mengorbankan nyawa mereka, dan baru kemudian mereka melawan invasi iblis jahat dari luar angkasa. Kamu belum mengalaminya, jadi kamu tidak tahu apa-apa. Dancing berbicara dengan sangat sedih. Namun, Julian tetap tidak tergerak. Dia merasa bahwa semua yang dilakukan Dancing adalah untuk membangkitkan kembali ayahnya yang telah meninggal. Jika biaya untuk menghidupkan kembali mantan master tak terbatas itu kecil, dia akan membantu. Akan tetapi, untuk membangkitkan kembali mantan penguasa keabadian, ia harus mengambil risiko melepaskan para iblis asing yang tertindas, yang memaksa banyak pria kuat untuk bertarung dan berkorban. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Jika hari itu tiba, aku akan angkat senjata dan berjuang untuk melindungi dunia ini. Kau kembali saja. Julian mengeluarkan perintah untuk mengusir mereka. Dancing tidak mengatakan apapun lagi. Dia berdiri dan berbalik untuk pergi. Setelah Dancing pergi, yang lain akhirnya menenangkan hati mereka yang tegang. Julian bertanya dengan rasa ingin tahu, Ziwei, sebagai makhluk dari alam ke-9, apakah kamu tahu apa yang terjadi di alam ke-10 dan bagaimana penguasa alam kekacauan meninggal? Bagaimana saya tahu hal itu? Ziwei menggelengkan kepalanya dan berkata, saat itu, aku bahkan belum lahir. Aku tahu. Pada saat itu, terdengar suara dari luar pintu. Lalu, seorang pria parubaya berjubah hijau masuk. Guru. Ziwei segera berdiri dan berteriak. Orang yang datang tidak lain adalah Stuttgart, pemimpin Sekte Alam Atas. Guru Sekte Alam Atas. Julian juga berdiri dan swoosh. Stuttgart masuk, melambaikan tangannya sedikit, lalu dia duduk dan berkata, saya masih memiliki pemahaman umum tentang hal-hal ini. Oh. Julian menjadi tertarik. Setelah Stuttgart duduk, dia teringat kembali, lalu berkata, mantan penguasa alam tak berujung bernama Duan. Dia adalah penguasa alam kekacauan dan mengendalikan hati tak berujung. Dia juga penguasa alam tak berujung. Dia juga ahli alam kekacauan pertama di 9 alam. 10 alam tak berujung hidup dalam damai hingga ada makhluk kuat lain memasuki alam kekacauan primal. Orang kuat ini adalah penguasa wilayah Hongmeng saat ini. Namanya adalah Tyrant, dan nama daunnya adalah Mistar. Tyrant, yang juga dikenal sebagai leluhur Dao Mistar, menyerang klan Chaos, memaksa mereka melarikan diri. Dia juga menyembunyikan domain Chaos, menyebabkan 10 domain tak berujung menjadi 9 domain. Stuttgart berbicara tentang beberapa kejadian masa lalu. Tidak banyak makhluk hidup yang mengetahui hal-hal ini. Hanya beberapa orang berkuasa saja yang mengetahuinya. Dalam sejarah, Chaos Realm pernah memancarkan aura dan mengungkap lokasinya. Karena hati tak berujung terlalu menggoda, ia menarik banyak pria kuat untuk menyerang alam kekacauan, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Setelah Stuttgart membicarakan hal-hal ini, ekspresinya cukup serius, lalu dia menghela napas dalam-dalam, aku tidak menyangka begitu banyak hal terjadi sebelum lahirnya 10 alam. Aku tidak menyangka ada begitu banyak sekte yang tersembunyi di 9 alam. Jika sekte-sekte ini tidak muncul di dunia dan muncul di medan perang kuno ini, ingin bersaing memperebutkan kitab suci tertinggi 10 arah, aku tidak akan mengetahui semua ini. Ada terlalu banyak makhluk yang muncul di medan perang kuno sekarang, dan orang-orang kuat dari beberapa sekte kuno telah muncul satu demi satu. Hal ini menyebabkan tersebarnya materi sutra tertinggi 10 penjuru. Tidak mengherankan jika Stuttgart mengetahui hal ini. Bukan hanya Stuttgart saja yang mengetahuinya, bahkan makhluk hidup di medan perang kuno ini pun mengetahuinya. Bab 2438, kembali. Stuttgart muncul.
Dia berkumpul dengan beberapa tokoh kuat alam kekacauan dari 9 alam untuk membahas cara mendapatkan materi sutra tertinggi 10 penjuru dari Julian. Setelah berdiskusi, dia berinisiatif untuk muncul, ingin menjadi orang pertama yang mendapatkan sutra tertinggi 10 penjuru dari Julian dan mengetahui rahasia kitab surgawi tersebut. Temanku. Dia menatap Julian dan bertanya, sebelumnya aku pernah memberimu kitab surgawi alam surga atas. Kurasa setelah sekian lama, kau seharusnya sudah memahami kitab surgawi alam surga atas, kan? Mendengar ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan kitab suci dan mengembalikannya kepada Stuttgart, sambil berkata, kitab suci ini terlalu mendalam. Aku telah mempelajarinya cukup lama, tetapi aku masih belum dapat memahaminya. Stuttgart menyimpannya dengan tenang. Meskipun dia tahu Julian berbohong. Namun kitab suci surgawi adalah suatu harta karun. Ini ditinggalkan oleh makhluk super kuat sebelum lahirnya 10 alam. Dia sudah mengetahui dari penguasa domain langit Tong, bahwa Astan sudah mendapatkan buku langit, dan buku langit itu pasti sudah jatuh ke tangan Julian. Dengan perhitungan ini, Julian telah menguasai setidaknya 5 jenis buku surgawi. Ini tentu saja berita buruk. Julian berbohong kepadanya, yang menunjukkan bahwa Julian tidak bersedia memberitahunya cara memahami kitab surgawi. Sahabatku, apa pendapatmu tentang kemunculan sutra tertinggi 10 penjuru? Stuttgart bertanya ragu-ragu. Dengan baik. Julian berpikir sejenak dan berkata, kitab suci 10 arah itu sangat misterius. Mengenai seberapa misteriusnya, aku tidak tahu. Mungkin aku perlu menjadi nomor 1 di peringkat tak terbatas untuk mendapatkan kitab suci 10 arah. Stuttgart mengisyaratkan secara tidak langsung. Namun, Julian hanya menanggapi dengan santai. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, Stuttgart berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Julian menghela napas lega dan bergumam, penguasa wilayah langit atas ini jelas datang untuk kitab suci tertinggi 10 penjuru dan rahasia kitab surgawi. Saya tidak mengatakan apapun. Ziwei menyela. Meskipun dia menduga bahwa Julian telah berlatih kitab suci tertinggi 10 penjuru dan memahami kitab surgawi, itu hanya tebakan belaka. Setelah sang dewi muncul, tebakannya pun terkonfirmasi. Namun, dia tidak menceritakan hal ini kepada Stuttgart. Benar-benar bikin pusing. Julian mengusap pelipisnya dengan lembut dan berkata, sekarang kitab suci tertinggi 10 arah telah muncul, rahasia yang tersembunyi di dalam kitab surgawi juga telah menyebar. Akan lebih sulit lagi untuk mendapatkan kitab surgawi yang tersisa di masa mendatang. Sang dewi benar-benar memiliki rencana yang bagus. Dia menggunakan kitab suci tertinggi 10 arah dan kitab surgawi untuk berhasil menarik perhatian banyak orang kuat. Hal ini menyebabkan munculnya domain kekacauan, dan tidak banyak makhluk yang memperhatikannya. Yue Ming tersenyum dan berkata, bukankah ini bagus untuk kita? Kampung halaman kita berada di Chaos Domain. Sekarang tidak ada orang kuat yang memperhatikan Chaos Domain, yang merupakan hal yang baik bagi kita. Itu hal yang baik untuk saat ini. Julian berkata dengan lembut, namun, ini baru permulaan badai yang mulai mereda. Sebentar lagi medan perang akan menyebar ke Chaos Domain. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Yue Ming bertanya. Yang lainnya juga memandang Julian. Meskipun Julian berasal dari alam kekacauan, mereka tidak mengecualikannya karena hal ini. Julian berpikir sejenak dan berkata, pertempuran di Infinity Ranking akan memakan waktu lama. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali ke Chaos Domain. Ya, Yue Ming mengangguk dan berkata, tidak apa-apa untuk kembali sekali. Tanpa menunda lagi, saya akan pergi dulu. Julian tidak ragu-ragu, dia berdiri dan memerintahkan, Julia, ikuti aku. Ya, Julia mengangguk. Julian segera meninggalkan medan perang kuno, mengikuti jalan setapak, dan segera tiba di gerbang Hongmeng. Setiap gerakan Julian berada di bawah pengawasan orang-orang kuat dari Sekte Hongmeng. Tentu saja Julian tidak mengetahui semua ini. Julian meninggalkan medan perang kuno, yang membuat Tyrant, juga dikenal sebagai Mr. Daozu, sedikit tercengang. Dia bergumam dalam hatinya, anak ini, pergi saat ini, apa yang ingin dia lakukan? Menurut rencana mereka ingin memancing Julian ke medan perang kekacauan, membunuh Astan di medan perang kekacauan, dan menangkap Julian hidup-hidup. Jika Julian tidak berpartisipasi dalam kompetisi peringkat Wuliang dan tidak pergi ke medan perang kekacauan, semuanya akan sulit. Setelah Julian kembali ke gerbang Hongmeng, dia pergi mencari Farah terlebih dahulu. Karena Farah memiliki kitab rahasia abadi, yaitu kitab surgawi abadi. Sekarang berita tentang kitab surgawi telah tersebar, dan banyak tradisi Tao yang telah disembunyikan selama entah berapa tahun telah muncul. Demi kitab suci, sekte-sekte itu akan melakukan apa saja. Dia khawatir Farah akan berada dalam bahaya karena dia memiliki buku rahasia abadi. Dia menemukan Farah di Gunung Suci di gerbang Hongmeng. Saudara Julian, mengapa kamu kembali? Ketika Farah melihat Julian, wajah cantiknya dipenuhi kegembiraan. Julian berkata dengan sungguh-sungguh, banyak hal besar telah terjadi selama periode ini. Saya sangat khawatir tentang Anda, jadi saya kembali untuk menemui Anda. Mendengar ini, Farah merasa sangat senang. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata, apa yang bisa saya lakukan? Julian berkata, kitab suci tertinggi 10 arah telah muncul di dunia, dan rahasia kitab surgawi telah terungkap.
Anda membawa kitab rahasia abadi, yang merupakan kitab surgawi abadi. Saya khawatir orang-orang kuat yang memiliki gagasan tentang kitab surgawi akan mencelakai Anda. Namun, Farah sangat berpikiran terbuka dan berkata sambil tersenyum, meskipun kitab abadi adalah harta karun, saya tidak dapat memahaminya. Itu tidak berguna bagi saya. Jika ada bahaya, serahkan saja kitab abadi itu. Mendengar ini, Julian sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, kamu cukup berpikiran terbuka. Kamu dapat dengan mudah menyerahkan harta karun tertinggi di mata orang lain. Itulah kebenarannya. Aku merasa lega saat kau mengatakan itu. Sekarang Chaos Domain telah muncul, dan aku adalah manusia dari Chaos Domain. Aku harus kembali ke Chaos Domain, kata Julian. Meskipun Farah tidak pergi ke medan perang kuno, dia tahu tentang kemunculan domain kekacauan, sutra tertinggi 10 penjuru, dan rahasia kitab surgawi. Dia juga sedikit terkejut saat mengetahui bahwa Julian berasal dari alam kekacauan. Kamu dari alam kekacauan. Ya, Julian mengangguk dan berkata, jangan bicarakan itu dulu. Kita bicarakan nanti saat aku kembali. Setelah meninggalkan beberapa patah kata, Julian membawa Julia pergi. Tujuan utamanya kembali ke alam kekacauan kali ini adalah untuk mendapatkan monumen langit tak berujung. Dia telah mempelajari rahasia monumen langit tak berujung. Monumen langit tak berujung dapat membentuk menara tak berujung. Di puncak menara tak berujung, hati tak berujung tersembunyi. Oleh karena itu, banyak sekali pria kuat di 9 alam ingin mendapatkan hati yang tak berujung dan ingin menjadi penguasa yang tak berujung. Hanya Julian yang tahu rahasia ini. Julian juga mempelajarinya dari Six Round. Julian tidak tahu apakah Sang Dewi mengetahui rahasia ini. Dia dapat menduga bahwa Sang Dewi mungkin tidak mengetahui keberadaan hati yang tak berujung. Kalau saja dia tahu, dia pasti sudah mendapatkan hati tak berujung sejak lama. Setelah memperoleh hati keabadian, seseorang dapat menjadi penguasa keabadian dan penguasa 10 alam yang sejati. Julian sudah tahu bahwa Sarah sedang dalam perjalanan menuju medan perang kuno. Kecepatannya cukup cepat. Mungkin saat dia kembali dari alam kekacauan, Sarah belum tiba di medan perang kuno ini. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Sang Dewi telah memerintahkan bawahannya untuk mencegat Sarah di tengah jalan, dan mencegat semua orang yang datang untuk mencari Julian. Julian meninggalkan gerbang Hongmeng dan pergi ke kota terdekat. Dia mulai menggunakan susunan teleportasi untuk meninggalkan domain Hongmeng, karena domain Hongmeng adalah area inti dari 9 domain tak berujung saat ini dan merupakan yang terjauh dari domain kekacauan. Setelah merasakan aura alam kekacauan, ia menuju alam abadi terdekat, lalu muncul di alam semesta di tepi alam abadi. Dia kemudian menampilkan keadaan bebas dan mudah dan muncul di kehampaan tak berujung dalam sekejap. Ia mulai melakukan perjalanan melalui kehampaan tak berujung, menuju alam kekacauan. Bab 2439, Rahasia Menara Tak Berujung. Ketidakterbatasan itu begitu besar sehingga hampir tidak memiliki batas. Di dunia yang tak berujung ini, ada 10 alam. Setiap domain memiliki hukum surgawi domain yang lengkap, yang mengatur hukum surgawi kosmik yang tak terhitung jumlahnya di domain ini. Setelah Julian memasuki dunia tanpa akhir, dia dengan cepat bergerak maju di dunia tanpa akhir itu. Setelah bepergian beberapa saat, dia akhirnya merasakan bahwa Chaos Heavenly Dao tidak jauh darinya. Ia memperlihatkan keadaan bebas dan tenteram, dan tubuhnya lenyap dalam kehampaan tanpa batas. Saat berikutnya, dia muncul di area luar Chaos Domain. Merasakan Chaos Domain Heavenly Dao yang familiar, Julian merasa nyaman. Masih terasa akrab, masih terasa seperti rumah. Setelah kembali ke rumah, Julian dalam suasana hati yang baik. Lalu, dia menghilang lagi. Meskipun Chaos Domain sangat besar, ia dapat muncul di alam semesta manusia dalam sekejap dengan menunjukkan kekuatan kebebasan. Alam semesta manusia merupakan gabungan dari puluhan alam semesta dan dunia leluhur terdahulu. Dahulu kala, Julian menempatkan monumen langit tak berujung di alam semesta manusia, berharap seseorang yang memiliki takdir dapat memperoleh monumen langit tak berujung itu lagi. Dia pergi untuk merasakannya, tetapi menemukan bahwa monumen langit tak berujung tidak diperoleh oleh manusia lain, tetapi kembali ke jalan tak berujung dan menekan 108 kota tak berujung lagi. Jalan tak berujung adalah tempat yang sangat misterius. Dahulu kala, semua makhluk di alam semesta manusia dapat merasakan keberadaan jalan tanpa akhir, dan bahkan dapat memasukinya. Dalam sejarah alam semesta ke-12, banyak makhluk tingkat kaisar telah melakukan perjalanan ke jalan tak berujung, memasuki kota tak berujung, dan meninggalkan nama mereka di monumen langit tak berujung, tetapi tidak seorang pun dapat mengambil monumen langit tak berujung itu. Tubuh Julian berkelebat, dan pada saat berikutnya dia menghilang dari tempatnya, memasuki jalan tak berujung. Dia muncul di luar sebuah kota. Kota ini adalah kota tanpa akhir. Ada makhluk hidup di kota yang tak berujung ini. Makhluk-makhluk ini semuanya adalah makhluk dari alam semesta manusia. Mereka semua adalah makhluk yang telah memasuki jalan tanpa akhir. Ada juga monumen langit hitam di tengah kota. Monumen langit tak berujung, kemari. Julian mengulurkan tangannya. Monumen langit tak berujung di tengah kota seakan mendengar apa yang dikatakan Julian, dan dalam sekejap, ia terbang dan segera muncul di hadapan Julian. Saat muncul di depan Julian, monumen langit tak berujung telah mengecil. Monumen langit tak berujung telah dipindahkan. Apa yang terjadi? Mengapa monumen langit tak berujung bergerak?
Mengapa monumen langit tak berujung yang menekan kota tak berujung itu bergerak? Mengapa monumen itu menghilang? Semua manusia di kota tanpa akhir tampak bingung. Akan tetapi, sebelum manusia-manusia ini bisa bereaksi, Julian sudah membuka jalan menuju kota tak berujung yang kedua, memasuki jalan tersebut, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di kota tak berujung yang kedua. Kota ini sama seperti kota sebelumnya, satu-satunya perbedaan adalah kurangnya kehadiran manusia. Sebab manusia yang masuk ke kota tanpa akhir hanya bisa tinggal di kota pertama, maka mereka tidak akan bisa menelusuri sungai waktu yang panjang hingga ke masa lalu, dan mereka pun tidak akan bisa pergi ke kota tanpa akhir yang kedua. Julian muncul di kota tak berujung kedua dan sekali lagi mengambil kembali monumen langit tak berujung yang ditekan di sini. Dia terus kembali ke masa lalu, menuju kota tanpa akhir berikutnya. Tak lama kemudian, ia mengumpulkan 108 prasasti langit tak berujung. Dia telah mempelajari kitab suci di monumen langit tak berujung, dan dia mengintegrasikannya dengan mudah. Monumen langit tak berujung juga digabungkan menjadi menara tak berujung. Julian memandang menara tak berujung yang muncul di hadapannya. Tubuhnya berkelebat dan dia memasuki menara tak berujung. Awalnya, menara tak berujung ini hanya sekadar harta pelindung baginya. Baru setelah memasuki menara tak berujung barulah dia mencoba merasakan ruang di dalam menara. Ruang di dalam menara tidak besar, tetapi juga sangat kecil. Ruang ini luasnya sekitar 1000 meter persegi, dan ruang ini hanya sebesar ini tidak peduli apakah menara tak berujung menjadi lebih besar atau lebih kecil. Puncak menara. Dari perkataan Sixtun, Julian mengetahui bahwa puncak menara tak berujung adalah tempat hati tak berujung disembunyikan. Akan tetapi, setelah mencari-cari, ia tidak menemukan jalan masuk ke puncak menara. Dia melompat dan mencapai puncak. Dia melihat batu hitam di atasnya dan mendorongnya pelan-pelan. Akan tetapi, menara itu tidak merespons sama sekali. Itu aneh. Julian mengerutkan kening. Dia mulai mencoba segala cara yang mungkin untuk menemukan pintu masuk ke tingkat berikutnya di menara itu. Akan tetapi, apapun yang dicobanya, ia tidak dapat menemukan jalan masuk ke tingkat berikutnya. Dia meninggalkan menara tak berujung dan muncul di luar. Menatap menara tak berujung yang melayang di depan mata Anda. Menara tak berujung ini tampaknya memiliki 9 lantai. Itu tidak masuk akal. Julian mengerutkan kening. Dilihat dari penampakannya, menara tak berujung ini memiliki 9 lantai. Akan tetapi, sekarang dia hanya bisa sampai ke lantai 1 dan tidak bisa ke lantai 2. Yang disebut jantung tak berujung tersembunyi di bagian atas, yakni di lantai 9. Jika dia ingin mendapatkan hati tak berujung, dia harus memasuki lantai 9. Itu benar. Julian tiba-tiba teringat. Monumen langit tak berujung dulunya punya pemilik. Pemilik monumen langit tak berujung sebelumnya berkata, tanpa aku, langit tak ada. Namanya Wu Tian. Adapun siapa hutan ini, apakah dia seorang manusia yang muncul di alam semesta ke-12, atau makhluk superkuat sebelum lahirnya 10 alam, Julian tidak mengetahuinya. Julian memasuki menara tak berujung lagi. Dia duduk bersila di tengah menara, pikirannya bocor keluar, mencoba merasakan menara tak berujung dengan serius, tetapi dia tidak merasakan apapun. Setelah merasakannya beberapa saat, dia mulai swash dengan ragu-ragu, Senior Wu Tian, apakah Senior Wu Tian ada di sini? Jika Anda dapat mendengar saya, silakan datang dan temui saya. Suara Julian bergema di seluruh menara. Gema itu datang dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, aura hitam muncul dari menara. Aura ini secara bertahap bergabung bersama untuk membentuk bayangan hitam. Bayangan itu bersifat ilusi, dan Julian tidak dapat memastikan apakah ia seorang laki-laki atau perempuan. Ia juga tidak tahu apakah ia tua atau muda. Kamu akhirnya sampai di sini. Suara tanpa tubuh keluar dari mulut bayangan itu. Julian segera berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, Junior Julian, senang bertemu denganmu, Senior. Sebagai mantan pemilik monumen surgawi tak berujung, kamu seharusnya tahu cara memasuki ruang angkasa tingkat kedua, cara memasuki tingkat ke-9, dan cara memperoleh hati tak berujung. Shadow bicara, suara lemah keluar, tentu saja aku tahu. Dia merenung cukup lama sebelum berbicara, hati abadi adalah harta karun abadi. Jika kamu mendapatkan hati abadi, kamu akan dikenali oleh abadi dan menjadi penguasa abadi yang sejati. Dulu, Kaisar Manusia menyembunyikan hati tak berujung yang asli di puncak menara tak berujung dan memasang segel. Setiap kali kamu mengolah kekuatan Dao 10 arah, kamu dapat membuka bentuk menara tak berujung dan memasuki level berikutnya. Jika kamu mengolah Dao 10 arah, kamu dapat memasuki 10 level ruang di atas level ke-9. Di ruang lapis ke-10, tidak hanya ada hati tak berujung, tetapi juga banyak informasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia. Mendengar ini, Julian sedikit mengernyit dan bertanya, dari apa yang aku pahami, Kaisar Manusia memberikan hati keabadian kepada penguasa kekacauan, yang memungkinkan penguasa kekacauan menjadi penguasa keabadian dan mengendalikan 10 alam tanpa akhir. Shadow menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, hati tak berujung yang asli terlalu berharga.
Bagaimana mungkin Kaisar Manusia menyerahkannya dengan mudah? Hati tak berujung yang didapatkan oleh penguasa domain kekacauan, orang-orang kekacauan hanyalah replika. Jadi begitulah adanya. Julian tiba-tiba menyadarinya, lalu dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih atas bimbinganmu, senior." Shadow menghela napas dan berkata, "Kaisar Manusia telah tiada, dan orang-orang kuat di bawah Kaisar Manusia terluka atau mati. Mereka yang masih hidup hanyalah pengecut. Monumen surgawi tak berujung dapat mengenali Anda, yang berarti Anda mampu mengemban tanggung jawab besar. Anda memiliki jalan yang bergelombang di depan." Bab 2440, Bencana Terakhir. Julian sudah tahu bahwa mereka yang tetap tinggal semuanya pengecut. "Senior, dari mana asal-usul setan jahat dari luar angkasa itu?" Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Dari luar ketidakterbatasan," kata Shadow, kata-katanya berat. "Wah, aku tidak punya banyak waktu lagi. Monumen surgawi tak berujung dan menara tak berujung adalah harta karun yang luar biasa." Saat itu, iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya dari luar angkasa telah ditekan. Kaisar Manusia menyempurnakan menara tak berujung lagi dan menara itu memiliki 10 bentuk. Setiap bentuk sangat kuat, semakin kamu menyempurnakannya, semakin kuat jadinya. Ketika bentuk ke-10 dibuka, itu akan menjadi yang paling menakutkan. Saya harap menara tak berujung dapat membantu Anda. Suara bayangan itu semakin melemah dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Saat suara itu menghilang, bayangan itu juga menghilang di depan Julian. Panggilan. Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa menara tak berujung memiliki 10 bentuk, dan menara tak berujung saat ini bahkan bukan bentuk pertama, tetapi hanya bentuk awal. Pikiran Julian bergerak, dan dia mengaktifkan salah satu kekuatan. Namun, setelah dia mengaktifkan kekuatan ini, tidak ada perubahan terperinci di Menara Wuliang. Tepat saat dia tengah bertanya-tanya, beberapa kitab suci misterius tiba-tiba muncul di dinding dalam menara tak berujung. Julian berhenti dan memperhatikan mereka dengan saksama. Setelah menontonnya, ia menyadari bahwa ini adalah bentuk pertama dari metode kultivasi. Untuk mempraktikkan metode mental ini, seseorang perlu berkoordinasi dengan salah satu kekuatan 10 penjuru. Ayat ini tidak terlalu mendalam dan bahkan sangat mudah dipahami. Julian memahaminya dengan sedikit usaha dan kemudian dia mengerti mentalitasnya. Dia lalu menggabungkannya dengan kekuatan menara 10 penjuru yang telah dia kembangkan. Pada saat ini, ada beberapa perubahan di menara tak berujung. Menara tak berujung, yang awalnya memancarkan cahaya hitam, sekarang memancarkan cahaya hijau. Penampilan menara juga mengalami beberapa perubahan halus. Meski perubahannya tidak signifikan, ia tampak lebih mendominasi. Setelah berhasil membuka bentuk pertama, Julian juga bisa merasakan bahwa kekuatan menara tak berujung telah menjadi lebih kuat. Sungguh menakjubkan. Julian tak kuasa menahan diri untuk memuji, monumen surgawi tak berujung dan menara tak berujung telah bersamaku begitu lama, tetapi aku tidak tahu bahwa menara tak berujung juga menyimpan rahasia seperti itu. Masih ada waktu sebelum pertarungan untuk peringkat tak terbatas. Julian tidak terburu-buru untuk kembali. Sebaliknya, ia mulai mengamalkan kitab suci yang tercatat di menara tak berujung di kota tak berujung ke-108, dan membukanya lapis demi lapis dengan kekuatan yang telah ia kembangkan. Segera dia berkultivasi hingga tingkat ke-6. Dia juga dapat mengaktifkan bentuk ke-6 menara tak terbatas. Bentuk ke-6 menara tak berujung masih memiliki 9 lantai, dan 6 kekuatan berbeda terpancar dari menara tersebut, seolah-olah Julian secara bersamaan mengerahkan perpaduan 6 kekuatan. Terlebih lagi, menara tak berujung itu sendiri adalah sebuah harta karun. Bentuk ke-6 menara tak berujung bahkan lebih kuat dari gabungan 6 kekuatan Julian. Setelah menyelesaikan pelatihan, Julian merasakan kekuatan bentuk ke-6 menara tak berujung. Dia tak dapat menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam dan bergumam, bentuk ke-6 menara tak berujung ini seharusnya mampu menekan orang kuat alam kekacauan. Julian belum pernah bertarung dengan seorang ahli alam kekacauan, dan dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan salah satunya. Tetapi dia merasa bahwa meskipun dia tidak dapat menekannya, begitu menara tak berujung muncul, ahli alam kekacauan tidak akan memperoleh manfaat apapun. 10 arah Dao, masih kurang 4 jenis, masih kurang 4 buku surgawi. Julian mengerutkan kening. Sekarang rahasia kitab surgawi telah terungkap, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan 4 kitab surgawi yang tersisa. Namun, ia harus mendapatkan kitab surga. Kalaupun harus direbut, kita harus merebut kitab suci. Dia tidak banyak memikirkannya dan menyebarkan 6 jenis kekuatan. Menara tak berujung terpecah dan berubah menjadi 108 monumen langit tak berujung dan kembali ke tubuhnya. Julian memperoleh monumen langit tak berujung, melatih keterampilan di menara, dan membuka bentuk 6 monumen langit tak berujung. Kemudian, tubuhnya berkelebat dan dia muncul di tembok kota tak berujung, memandang keluar kota. Di luar kota, hari sudah gelap. Jalan tak berujung, tempat menelusuri kembali, melewati 108 kota tak berujung, seseorang dapat menelusuri kembali sepanjang sungai waktu yang panjang, menelusuri kembali ke awal mula dunia. Julian bergumam pelan. Pada awalnya, ia hanya mengira bahwa apa yang disebut penciptaan dunia mengacu pada kelahiran alam semesta ke-12. Sekarang tampaknya hal itu tidak lagi terjadi. Ini mungkin ditelusuri kembali ke momen ketika Infinity lahir.
Dia juga ingat bahwa dia pernah bertemu dengan seorang pria di 108 kota yang tak berujung. Dia ingin meninggalkan kota itu dan kembali ke akhir waktu, tetapi dihentikan. Pria itu berkata dia masih terlalu lemah. Dia juga mengatakan bahwa suatu hari mereka akan bertarung berdampingan. Julian memindai seluruh kota. Di kota inilah ia bertemu dengan pria misterius. Akan tetapi, seluruh kota tanpa akhir itu sunyi. Wah, kamu di sini lagi. Tepat saat Julian sedang mencari pria itu, sebuah suara terdengar lagi. Saat suara itu datang, sebuah bayangan muncul. Pada awalnya, Julian tidak dapat melihat wajah sebenarnya dari bayangan itu, tetapi sekarang dia dapat melihatnya dengan jelas. Dalam pandangannya, bayangan itu menjadi semakin nyata, dan akhirnya berubah menjadi seorang pria yang tampaknya berusia 40-an. Pria itu mengenakan jubah polos dan tampak agak biasa, tetapi dia memiliki aura dominasi yang tidak terlihat. Siapa kamu? Julian bertanya ragu-ragu. Pria itu tersenyum dan berkata, menjaga kota tak berujung ke-108, kami juga menunggu orang yang ditakdirkan untuk pergi ke tempat penelusuran kembali, ke ujung medan perang, dan memecahkan bencana terakhir bersama-sama. Bencana terakhir. Julian sedikit mengernyit. Kamu kembali dulu. Pria itu berkata lagi, meskipun kamu telah menjadi lebih kuat, ini masih jauh dari cukup. Aku harap lain kali kamu datang, kamu akan memiliki kekuatan untuk kembali ke medan perang terakhir bersamaku. Saat pria itu berbicara, tubuhnya menghilang dari pandangan Julian. Julian berteriak, senior, siapa Anda? Suatu hari nanti, kamu akan tahu. Suara lelaki itu makin melemah dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Julian berdiri di tembok kota sambil mengerutkan kening. Dia melihat keluar kota. Di luar kota, ada kegelapan dan kehampaan. Pada saat ini, dia seakan-akan melihat menembus kegelapan. Di ujung kegelapan, ada monster tak berujung yang menyerbu ke arahnya. Monster-monster ini berlari, tetapi mereka dihalangi oleh formasi kuat di luar kota. Ini. Julian terkejut. Dia teringat serangan monster di kota di alam rahasia Sumi. Sekarang monster itu terlihat lagi. Mungkinkah kota tanpa akhir itu ada untuk menekan iblis jahat dari luar angkasa? Mungkinkah iblis jahat dari luar angkasa dari lebih dari satu era telah menyerang Endless? Apa arti bencana terakhir? Mungkinkah ada monster yang menyerang Endless sebelum Kaisar Manusia, dan pertempuran dengan Kaisar Manusia bukanlah pertempuran terakhir? Pertempuran terakhir terjadi jauh di masa lalu. Dalam pertempuran itu, iblis alien muncul di era yang berbeda dan ingin menghancurkan Endless. Untuk melawan iblis alien dari era lain, ada jalan Endless dan 108 kota Endless. Dalam sekejap, Julian memikirkan banyak hal. Setelah memikirkan hal ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Itu mengerikan. Sepertinya aku harus menjadi lebih kuat secepatnya. Hanya dengan menjadi lebih kuat aku dapat memahami rahasia-rahasia utama ini. Setelah Julian bergumam, tubuhnya melintas dan menghilang di tempat. Dia kembali melalui rute yang sama, akhirnya meninggalkan jalan tanpa akhir, dan muncul lagi di alam semesta manusia di domain kekacauan. Bersambung.